Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa sahaba ma ba'du. Maaf viewers, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada poin kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang disunnahkan sebelum kita melaksanakan salat Id dan apa saja yang disunnahkan pada malam Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang pertama terkait dengan sesuatu yang disunahkan sebelum melaksanakan salat Id adalah mandi, memakai wewangian dan bebersih diri, kemudian memakai pakaian yang terbaik. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj disebutkan, wa yundabul ghuslu li Idul Fitri aw Adha qiyasan 'ala Jum'ah. Disunahkannya mandi pada Idul Fitri atau Adha itu kiasan terhadap Jumat, ya. Wa tazayyun bi ahsani thiyabihi wa bi izalati dhufri wa rihil karihah kal jum'ah lakinil jum'atu as-sunnatu fiha lubsul bayaw. Kemudian berhias dengan pakaian yang terbaik dan membersihkan kuku, memotong kuku yang panjang, kemudian menghilangkan aroma bau dari badan kita seperti halnya hari Jumat. Hanya saja hari Jumat sunnahnya menggunakan pakaian yang berwarna putih. Tapi kalau di hari Id boleh warna apa saja, cari yang terbaik dari pakaian yang kita suka. Di dalam kitab Majmu' dijelaskan dengan tegas, wa'lam anna hadzal madhkur min istihbabil ghusli wat thib wa tanaddub bi izalati asy-syu'uril madhkura wal dhufri wa rawaih al-kariha wa lubsi ahsani thiyabihi laysa mukhtassan bil jum'ah bal huwa mustahabbun li kulli man arada hudura majma'in min majami'in nas alaihi Syafi'i. Ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang disebutkan dari kesunahan mandi, memakai minyak wangi, membersih diri, menghilangkan rambut atau bulu-bulu yang memang disunahkan untuk dicukur seperti bulu ketiak, menipiskan kumis dan rambut yang ada pada dekat kemaluan kita, kemudian memotong kuku dan menghilangkan aroma yang tidak sedap dari tubuh serta menggunakan pakaian yang terbaik, itu bukan menjadi kekhususan di hari Jumat saja, tetapi dia disunahkan bagi siapapun yang ingin hadir di tempat perkumpulan orang banyak. Itu Masya Allah. Dan sholat Id salah satu daripada bagiannya. Qala Syafi'i uhibbu dzalika kullahu lil jum'ah wal idain. Nah, ini nasnya Imam Syafi'i. Aku menyukai itu semuanya lil jum'ah, pada sholat Jumat, wal idain dan pada dua sholat Id, wa kulli majma'in tajtami'u fihi nas. Di setiap perkumpulan di mana banyak manusia berkumpul di sana. Sawa'un ar-rijal, baik itu laki-laki, wasibyan, baik itu anak-anak kecil, wal abid illan nisa, kecuali perempuan. Fayukrahu liman aradat minhunnal hudur at-tib wa zinah. Mereka makruh menggunakan wewangian yang terlalu merebak, kemudian dengan perhiasan yang begitu mencolok, ya. Baik. Ini ada dalam kitab fikih Said Sabiq, ada riwayat, kemudian ada kitab fikih sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq, kemudian ada dalam Mawsu'ah Fiqhiyah di mana ada sebuah riwayat, ma'ala hadikum an ayyakuna lahu thawbani siwa thawbi mihnatihi li jum'atihi aw li idihi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan bahwasanya Sayyidah Aisyah menceritakan Rasulullah pernah bersabda, ma'ala ahadikum ayyakuna lahu thawbani siwa thawbi mihnatin li mihnatihi li jum'atihi aw li idihi. Semua orang tidak harus punya dua baju kecuali baju kemuliaannya untuk apa? Untuk hari Jumat dan hari Id. Nah, subhanallah. Ya, subhanallah. Dan hadis ini di dalam catatan kaki akhrajahu Ibnu Sakan di dalam sahihnya, Baik. Berikutnya adalah makan sebelum salat Id seperti yang tertulis dalam kitab Mughnil Muhtaj. Dan dalam kitab Minhaj, dalam kitab fikih yang lain, untuk sholat Idul Fitri kita disunahkan makan sebelum sholat Id. Disunahkan di sini dengan apa? Dengan tamar secara ganjil, atau dengan makanan yang lain kalau tidak ada tamar. Yang pasti jangan terlalu kekenyangan, nanti sholatnya malas. Berikutnya adalah menanti sholat dengan takbir. Wa yukabbirun nasil huduril Id nadban ba'da sholatihim as-subuh kama nassa alaihi Syafi'i wal ashab liyahsulal lahumul qurabu minal imam wa fadilatun intidharis shalah. Disunahkan kita bertakbir sebelum sholat Id, bahkan disunahkan setelah subuh kita langsung berangkat. Seperti naskah oleh Imam Syafi'i dan ashabu Syafi'i. Untuk apa? Agar lebih dekat kepada imam
kemudian mendapatkan kemuliaan, keutamaan menunggu sholat. Habis subuh bagaimana? Ya, tadi saya lupa untuk menyampaikan sunnah mandi kita itu sudah dimulai dari setengah malam. Setengah malam kita itu sebelum subuh kita sudah disunahkan mandi, ya. Sudah disunahkan mandi. Sudah masuk waktu sunnahnya mandi dan segala macam. Kemudian menuju tempat sholat id dengan tenang. Wa yadhhabul lil id masyian kal juma' bisakinatin. Dengan tenang, dengan mata, tidak usah buru-buru. Makanya kita dari pagi sudah harus berjalan. Jangan sampai kita ini buru-buru ngejar-ngejar, tidak, tapi dengan tenang. Karena apa? Ini hari bahagia. Kemudian melakukan perjalanan dengan dua jalur yang berbeda dari Abu Hurairah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Tirmidzi. Di mana Rasulullah idza kharaja ilal id yarji'u fi ghairi tariqil ladzi kharaja fi. Nabi kalau keluar salat id, ia kembalinya pada selain jalan yang di mana dia keluar tadi. Nah, ini disunahkan. Wa yadhhabu nadban musallil id li salati ya imaman kana aw ghairuhu. Baik imam ataupun selain imam disunahkan keluar id fi tariqin wa yarji'u fi tariqin ukhra. Pada jalan tertentu kemudian baliknya pada jalan yang lain lil ittiba karena mengikuti sunnah Nabi. Nah, hanya saja di sini ulama menyebutkan faedahnya, alasannya berbeda-beda. Di antaranya supaya hitungan jalannya lebih panjang sehingga pahalanya lebih banyak. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya litashhada lahu tariqani, supaya nanti dua jalan yang berbeda ini nanti akan menjadi saksi kebaikan buat dirinya nanti. Subhanallah, kalau dia memang melaksanakan ibadah. Sebagian lagi ulama mengatakan agar sebelum pergi bersedekah, setelah pergi balik bersedekah di tempat yang berbeda. Nah, ini luar biasa. Nah, itulah beberapa hal yang disunnahkan sebelum sholat Id. Berikutnya tentang malam Id. Ini ada dua ketentuan ulama yang memang dianjurkan kepada kita untuk menghidupkan malam Id. Yang pertama dengan takbir dan yang kedua dengan ibadah. Adapun dengan takbir di sini seperti yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Khatib Asy-Syirbini, yundabut takbir li hadirin wa musafirin wa dzakarin wa ghairihi. Wa yadkhulu waqtuhu bi ghurubi syamsi lailatal Id al-fitri wal adha. Dalil awal qouli ta'ala wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi disunahkan takbir bagi siapapun, bagi yang tinggal di desa, bagi yang musafir, bagi laki-laki ataupun perempuan, disunahkan kita untuk mengucapkan takbir pada malam Id. Kapan mulainya? Ketika terbenamnya matahari akhir Ramadan masuk pada malam Id, maka di situ kita disunahkan membaca takbir. Dalilnya apa? Walitukmilul iddah. Hendaklah kita menyempurnakan hitungan. Setelah hitungan bilangan Ramadan sudah sempurna, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka hendaklah kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan hidayah kepada kita. Ya. Kemudian banyak di sini nas-nas yang lain, ya, saya sebutkan dulu. Di mana saja takbirnya? Wa yukabbiruna fil manazili wat tariq wal masajid wal aswaq. Di rumah, di jalan, di masjid, yang keliling pakai mobil, takbir dalam mobil malam Id. Kemudian di masjid takbir, yang pergi ke pasar belanja takbir. Biraf'is sauti, dengan suara yang agak sedikit diangkat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Walaupun tip mobil, tip yang ada di rumah kita hidupkan, jangan cuma kita dengar, kita pun ikut bertakbir. Kenapa? Yang pahala itu di mana kita mengucapkannya. Kemudian yang kedua dengan ibadah. Dalam kitab Al-Hasyiatul Bujairimi disebutkan wa yundabu ihya'u lailatal 'idi bil ibadah wa yahsulu dzalika bi ihyami mudhammil lail. Disunahkan kita menghidupkan dua malam Id, Idul Adha, Idul Fitri, bil ibadah, dengan ibadah. Dan itu akan dianggap kita menghidupkan malam Id kalau sepanjang malam dari awal malam sampai akhir malam kita menghidupkannya. Ya. Kemudian apa dalilnya? Nah, ini ya, di dalam kitab Mughni disebutkan ada sebuah hadis, walaupun ini dikatakan oleh Syekh Nawawi hadisnya dhaifah. Disebutkan di sini man ahya lailatal id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan dua malam Id, maka hatinya tidak akan mati di mana hati-hati di hari hati para manusia akan mati nanti. Ini riwayat Imam Daruqutni secara mauquf. Di dalam Majmu' disebutkan asanidul dhaif. Wa ma'adzalika istahabbul ihya, walaupun hadis yang disampaikan ini dhaif, tetapi para ulama tetap menyarankan, menganjurkan kita untuk menghidupkan malam Id.
Kenapa? Li'anal hadits ad-dha'if yu'malu bihi fi fadail amal. Karena hadis dhaif diamalkan untuk terkait dengan apa? Fadail amal. Kemuliaan a'mal. Kemudian di sini disebutkan di dalam kitab fikih Islami wa ba'dzai ya ulailatul aid bi ta'atillah ay ibadah min dzakarin wa salatin wa tilawatin wa qur'anin wa takbirin wa tasbihin wa istighfar wa yahsudu dzalika bi thuluthil akhir min al-laili. Kalau menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili tidak harus seluruh malam, tetapi sepertiga malam juga bisa. Nah, yang lebih ajib lagi, di sini ada Wahbah Az-Zuhaili berdasarkan sebuah hadis sebuah hadis man ahya lailatal fitri wa lailatal adha muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, ya, yauma tamutul qulub. Baiklah. Di dalam catatan kaki hadis tadi akhrajahu Ibnu Majah an Abi Umamah. Hadis hasan. Adapun ada hadis yang lainnya, hadis hasan dengan lafaz man qama lailatal id. Ala kulli halin, ulama sudah mengatakan tadi walaupun hadisnya dhaif tapi untuk fadhil amal boleh dilakukan. Nah, itulah ibadah yang harus kita lakukan. Tapi menurut Ibnu Abbas, pahala menghidupkan malam id bisa kita dapat hanya sekedar salat Isya, kemudian berniat salat subuh nanti di mana? Di pagi harinya, itu sudah dapat pahala menghidupkan malam Idul Fitri atau malam Idul Adha. Maaf kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jangan lewatkan malam Id walaupun hari bahagia, tapi jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Segala nikmat yang hadir bagi kita pada hari Id semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Id yang sesungguhnya bukan baju baru. Id yang sesungguhnya bukan menikmati makanan yang banyak, tetapi Id yang sesungguhnya di mana kita mendatangkan Id ini dengan takwa yang baru, dengan takwa yang semakin meningkat. Kenapa? Karena setelah dilatih kita selama bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian wallahu alam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.